A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihi sholihin bihidayatil Qur'anil azim wa hadahum ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Menjadi seorang muslim adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik keislaman kita dikarenakan keturunan, dikarenakan ayah kita muslim, ibu kita muslim, kakek kita muslim, nenek kita muslim, ataupun Islam yang kita dapatkan yang berasal dari hidayah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah berislam, maka tidak ada kata lain adalah harus beriman. Keimanan ini yang akan menjadikan kita orang-orang yang lurus dalam kehidupan. Karena Islam ketika kita beragama, maka iman juga harus ada tertancap di dalam dada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua potensi kepada manusia, khususnya seorang muslim. Yang pertama adalah potensi fujur, potensi untuk berbuat keburukan. Kemudian yang kedua adalah potensi takwa, di mana dua potensi ini ada dalam setiap individu manusia, mau dia muslim, mau dia kafir, khususnya lagi adalah orang-orang yang betul-betul sudah beragama Islam. Ketika seorang sudah menyatakan keislamannya dengan menyatakan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka setan-setan akan berpikir keras untuk menyesatkan orang ini. Setan sebagai supporter, setan sebagai golongan penggoda yang akan mencari kawan untuk dijadikan teman ketika di akhirat nanti. Maka dia akan berusaha semaksimal mungkin menggoda manusia agar masuk ke dalam potensi fujur tadi. Karena sejatinya memang Allah Subhanahu wa taala memberikan dua potensi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Dan kami berikan kepada manusia itu ada potensi untuk menjadi fujur, untuk menjadi orang-orang yang jahat. Yang kedua adalah potensi untuk bertakwa, menjadi orang-orang yang taat. Nah, oleh karena itu, dua potensi ini akan senantiasa ada. Akan tetapi jika keimanan yang dimiliki oleh seseorang itu lebih kuat, lebih dominan, maka ketakwaanlah yang akan muncul. Dan sebaliknya, jika keimanannya itu sangat lemah, tidak mengakar, akidahnya tidak mengakar, keimanannya lemah, maka potensi fujur ini akan mudah sekali keluar. Sehingga ketika setan itu menggoda, setan itu mengajak kepada manusia untuk berbuat kejahatan, untuk berbuat kemaksiatan, berbuat dosa kepada Allah, maka potensi fujur ini akan segera muncul. Nah, terus ada yang mengatakan Ramadan ini adalah bulan di mana setan dibelenggu atau dikekang. Kenapa masih ada umat Islam yang melaksanakan kemaksiatan? Kenapa masih ada umat Islam yang tidak berpuasa walaupun dia tidak punya alasan yang syar'i? Ini karena apa? Karena sejatinya potensi fujurnya itu sudah mendominasi dalam dirinya. Nah, ketika umat Islam itu potensi fujurnya itu lebih banyak daripada potensi takwanya, maka sedikit saja godaan yang keluar ataupun yang dia dapat, maka potensi fujur itu akan hadir dengan cepat. Sebaliknya jika dia memiliki ketakwaan yang tinggi, potensi takwanya tinggi, walaupun berbagai macam godaan yang datang kepadanya baik dari kawannya ataupun dari orang-orang di sekitarnya itu, maka untuk menjadi jahat itu sangat susah karena dia telah dikuasai oleh potensi ketakwaan. Maka dari dua potensi ini marilah kita bersama-sama berlomba-lomba pada bulan puasa ini untuk meningkatkan potensi ketakwaan kita. Walaupun setan-setan dibelenggu, walaupun semua godaan sudah tidak ada, perhatikanlah bahwasanya bisa jadi kita masih melakukan dosa, bisa jadi kita masih berbuat maksiat. Karena apa? Sisa-sisa potensi fujur kita ini masih ada. Maka ketakwaan harus menjadi perisai yang utama, yang dominan terhadap
kehidupan kita sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di bumi ini, di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanggung jawab yang benar, yaitu ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.